Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas nih soal sesuatu yang pastinya deket banget sama keseharian kita. Gimana caranya belanja bebas sampai di pasar tradisional Aceh? Pasar kita itu kan surganya bahan segar ya, warnanya, aroma rempahnya, wah juara banget deh. Tapi ada satu hal yang sering banget kita lewatkan. Sadar nggak sih seberapa banyak kantong plastik yang ikut numpang pulang bareng kita sehabis belanja? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal ubah rutinitas yang tadinya penuh plastik jadi gaya hidup bebas sampah yang keren, berkelanjutan, dan pastinya tanpa bikin kalian repot sama sekali. Coba kita pikirin fakta yang lumayan bikin nyesek ini. Kita bela-belain ke pasar pagi-pagi buta buat nyari ikan segar langsung dari nelayan atau sayur yang baru aja dipanen. Seger banget kan? Tapi coba bayangin deh, kelimpahan bahan segar itu justru kita bungkus pakai belasan kantong plastik sekali pakai. Plastik yang umurnya di tangan kita paling cuma hitungan menit, habis itu dibuang dan boom! Dia bakal nongkrong di bumi sampai ratusan tahun. Ironis ya, kita nyari kesegaran alam, malah membungkusnya pakai barang yang perlahan tapi pasti merusak alam itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian 1, ancaman terhadap lautan Aceh. Nah, buat paham kenapa isu ini benar-benar gawat, kita harus ingat kalau Aceh itu punya garis pantai yang panjangnya luar biasa. Coba lihat perbandingan ironis ini. Di satu sisi, kita bangga banget sama perairan kita yang jernih dari Sabang sampai Simeule. Tapi di sisi lain, plastik yang kita buang sembarangan itu nyasar ke sungai, ke bawah ke laut, terus hancur deh dihantam ombak jadi mikroplastik. Dan tebak, mikroplastik ini lari kemana? Betul, dimakan sama ikan-ikan lokal kita yang pada akhirnya berakhir di piring makan kita sendiri. Ngeri kan? Ini bukan cuma bahaya buat nelayan atau terumbu karang kita, tapi bahaya buat kesehatan kita sendiri. Lanjut ke bagian 2, persiapan sebelum ke pasar. Jadi gini, kunci sukses belanja bebas sampah itu sebenarnya bukan pas kita udah di pasar, tapi justru persis sebelum kita melangkah keluar pintu rumah. Persiapan itu segalanya. Coba lihat daftar perlengkapan tempur kita nih. Perhatikan keranjang anyaman bambu atau lotan tradisional kita. Ini tuh bukan cuma souvenir pajangan yang cantik ya, tapi ini solusi jadul yang super tangguh dan awet banget buat bawa belanjaan. Tinggal kalian paduin aja sama toples kaca buat bahan yang basah, kantong kain kecil buat aneka rempah, plus jangan lupa botol minum pribadi. Udah deh, siap berangkat nyelamatin lingkungan. Sekarang, bagian 3, berkomunikasi dengan penjual. Ini dia nih, bagian yang biasanya bikin orang keder duluan. Rasa canggung. Takut dibilang sok lah, takut ngerepotin penjual lah. Tapi ingat ya, seperti yang bisa kalian lihat, perubahan itu proses, bukan sulap sehari semalam langsung jadi. Di pasar tradisional Aceh, yang namanya silaturahmi itu kental banget. Jadi kalau kita datang pasang muka kaku, ya nggak akan jalan. Tapi kalau kalian datang, senyum, sapa dengan hangat, wah, kalian bakal kaget sendiri lihat gimana suasana langsung cair. Anggap aja kita datang sebagai teman lama, bukan pembeli yang banyak maunya. Kalau bingung mau ngomong apa, kalian bisa contek langsung kalimat ini. Kak, tolong ikannya dimasukin ke wadah saya ya, saya lagi ngurangin plastik nih. Sesimpel itu, sopan, jelas, dan santai banget kan? Dan jujur aja, para pedagang, apalagi tukang ikan ya, itu biasanya kooperatif banget loh. Kenapa? Soalnya udah mulai banyak pembeli peduli lingkungan yang lakuin hal serupa, jadi mereka juga udah mulai terbiasa. Makanya nggak usah ragu buat ngomong. Biar transaksinya tetap mulus dan gak ribet, gampang banget caranya. Biarin aja pedagangnya nimbang barang pakai kantong plastik tipis di timbangan mereka seperti biasa. Nah, habis beres ditimbang, baru deh kita tuang isinya ke wadah bawaan kita. Trik ini ampuh banget buat menghindari drama soal berat wadah. Tapi ada satu hal penting nih. Kalau misalnya si penjualnya tetap ngotot mau pakai plastik, atau ternyata plastiknya udah keburu diikat kencang, ya udah, terima aja dengan senyum. Nggak usah diajak debat. Bawa pulang plastiknya dan pakai ulang di rumah. Ingat, kita nyari progres ya, bukan kesempurnaan. Masuk ke bagian 4, trik belanja untuk setiap jenis bahan. Belanja di pasar gede kayak Penoyong atau Lambaro itu tentu butuh strategi teman-teman. Nah, tabel panduan ini bisa kalian jadiin contekan. Boleh banget di screenshot dulu. Coba perhatiin, sayuran hijau tuh paling asik kalau langsung nyemplung ke keranjang anyaman. Praktis banget. Terus, buat harta karun kuliner Aceh, kayak rempah-rempah yang wangi itu jauh lebih bersih kalau dipisah ke kantong kain kecil. Dan buat yang amis-amis kayak ikan segar, wadah food grade tertutup rapat adalah pahlawan kalian. Biar tas nggak bau amis dan airnya nggak netes-netes kemana-mana. Oke, kita sampai di bagian 5, membangun kebiasaan bebas plastik. Tantangan terakhir dan bisa dibilang yang paling susah adalah gimana caranya biar kita bisa konsisten tapi nggak ngerasa beban. Kuncinya cuma satu, permudah hidup kalian. Pastikan tas, keranjang, dan wadah-wadah itu udah bersih dan ditaruh di tempat yang kelihatan jelas di dekat pintu keluar.
Serius deh, kalau kalian harus ngobrek-ngobrek dapur dulu buat nyari toples 5 menit sebelum berangkat ke pasar, dijamin kalian bakal malas dan ujung-ujungnya ya balik lagi bawa kresek. Jadi, simpan di tempat yang gampang diraih. Saya tuh sangat menyarankan kalian pakai pendekatan pelan tapi pasti. Kayak lini masa ini nih. Mulai aja dari hal yang super kecil. Misalnya, di bulan pertama niatin cuma bawa tas kain buat sayur. Udah, itu aja dulu. Pendekatan ini jauh-jauh lebih awet daripada maksain diri pengen serba sempurna nol sampah di hari pertama, terus besoknya nyerah karena pusing sendiri. Kita latih dulu otot kebiasaan kita. Mulai dari sayur, bulan depan baru naik level ke ikan pakai wadah, sampai akhirnya kalian pro banget bawa botol dan kantong rempah. Dan pastinya, jangan berhenti di kalian doang dong. Bikin impact-nya makin nendang dengan ngajak teman atau keluarga. Tapi yang nggak kalah penting, tunjukin apresiasi kalian ke penjual yang udah asik diajak kerjasama. Caranya, jadilah pelanggan setia mereka. Percaya deh, pas pedagang lain ngeliat kalau melayani pembeli tanpa plastik itu ternyata bisa mendatangkan pelanggan loyal dan keuntungan pasti, wah itu bakal jadi motivasi ekonomi yang kuat banget buat mereka ikut berubah. Tanpa sadar, kalian tuh lagi nyiptain tren positif loh di pasar tersebut. Kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan, dampak dari satu orang. Sebagai penutup nih, yuk kita ingat-ingat lagi betapa kayanya alam Aceh ini. Dari lautnya yang biru sampai tanahnya yang subur banget, itu semua yang menghidupi kita kan? Jadi udah jadi tanggung jawab kita buat ikut menjaganya. Coba deh lihat angka matematika yang gokil ini. Kadang kita ngerasa usaha kita nggak ada artinya, padahal satu orang bawa keranjang anyaman aja udah menyelamatkan belasan kantong kresek dari tempat sampah. Sekarang bayangin, kalau ada 100 orang ngelakuin hal yang sama, ribuan plastik batal nyemplung ke laut setiap minggunya. Mencegah kerusakan lingkungan skala besar itu ternyata benar-benar cuma sejauh rutinitas belanja harian kita. Nah, sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat memicu aksi kalian besok pagi. Pasar tradisional di Aceh mana sih yang jadi favorit kalian? Pikirin baik-baik dan tentuin satu langkah kecil apa yang bakal kalian lakuin pas belanja ke sana nanti. Yuk kita mulai lindungi keindahan garis pantai kita, menyelamatkan laut kita, dan itu semua bisa dimulai dari satu keranjang anyaman di tangan kalian. Terima kasih banyak udah nyimak paparan ini dan selamat mencoba gaya belanja baru yang lebih bijak.